Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini di modul Fitomedicine kita akan mempelajari tentang khasiat tanaman obat untuk anti obesitas. Bersama dengan saya, Profesor Dr. Bera Elia dari tim dosen Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pada materi kali ini akan dibahas mengenai obesitas, faktor risiko, serta contoh tanaman untuk anti-obesitas. Kelebihan berat badan dan obesitas didefinisikan sebagai penumpukan lemak yang abnormal atau berlebih yang menimbulkan risiko bagi kesehatan. Klasifikasi kelebihan berat badan dan obesitas di mana bila indeks massa tubuh lebih dari 25 dianggap kelebihan berat badan, dan bila indeks massa tubuh lebih dari 30 dianggap obesitas. Prevalensi obesitas pada tahun 2019 di mana 1,9 miliar orang dewasa di dunia mengalami obesitas. Pada tahun 2019 38,3 juta anak mengalami obesitas. Faktor obesitas meliputi yang pertama adalah pola makan, di mana mengkonsumsi makanan berkalori tinggi secara teratur seperti makanan cepat saji dan cemilan. Yang kedua, kurangnya aktivitas, tidak banyak bergerak seperti menonton televisi. Kemudian yang ketiga, gaya hidup keluarga, adanya faktor genetik, obesitas cenderung menurun dalam keluarga. Kemudian yang keempat, faktor psikologis. Stres akibat permasalahan pribadi, orang tua dan keluarga dapat meningkatkan resiko obesitas. Kemudian yang kelima adalah faktor genetik. Obesitas kemungkinan terjadi adanya mutasi genetik, misalnya defisiensi gen MC4R, di mana gen ini mengatur asupan makanan dan berat badan, dapat memungkinkan terjadinya obesitas. Faktor yang keenam adalah umur. Seiring dengan bertambahnya usia, perubahan hormonal dan gaya hidup yang kurang aktif dapat meningkatkan resiko obesitas. Yang ketujuh adalah kehamilan. Secara umum saat hamil, berat badan seorang wanita meningkat. Beberapa wanita sulit mengurangi berat badan setelah bayinya lahir. Penambahan berat badan ini dapat berkontribusi pada perkembangan obesitas bagi wanita. Kedelapan adalah masalah medis seperti artritis dapat menyebabkan penurunan aktivitas yang dapat menyebabkan penambahan berat badan. Yang kesembilan adalah kurang tidur atau terlalu banyak tidur juga dapat menyebabkan perubahan hormon yang mengubah nafsu makan. Dan yang ke-10 adalah faktor sosial dan ekonomi. Contoh tanaman yang mempunyai khasiat anti-obesitas adalah Camellia sinensis atau daun teh. Nama daerahnya di Melayu disebut teh, di Jawa juga disebut teh, kalau di Sunda enteh. Pokok teh itu dari Bugis. Camellia sinensis ini kandungannya mengandung polifenol, yaitu flavanol atau katekin, flavandiol, flavonoid, dan asam-asam fenolat. Katekin dalam teh hijau adalah epigalokatekin galat, epigalokatekin, epikatekin galat, dan epikatekin dan katekin. Alkaloid utamanya yaitu kafein, tiofilin, tiobromin sebesar 4% dari berat daun kering. Efek farmakologi dari daun teh sebagai antioksidan, menurunkan berat badan atau untuk obesitas, aktivitas antibakteri, antikarsinogenik, antidiabetik, dan pencegahan kanker. Uji preklinis pada tikus jantan obesitas selama 6 minggu, perlakuan terlihat bahwa tikus obesitas yang diberikan ekstrak daun teh 1% mengalami penurunan berat badan dibandingkan dengan kontrol obesitas, dan juga mengalami penurunan massa hati dan adiposa dibandingkan dengan kontrol obesitas.
Pada uji klinik dengan metode double blind dan subjek sebanyak 115 pada wanita dengan obesitas sentral atau perut, yaitu dengan syarat memiliki indeks massa tubuh lebih atau sama dengan 27 kg per meter persegi dan lingkar pinggang lebih dari 80 cm. Perlakuan selama 12 minggu dengan diberikan ekstrak teh hijau dengan dosis tinggi menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan, pengurangan lingkar pinggang, dan penurunan kadar kolesterol total dan LDL plasma yang konsisten tanpa efek samping. Budaya konsumsi teh biasanya 3 cangkir setiap hari. Penyiapannya bisa dilakukan dengan membuat infus daun teh hijau, yaitu 150 sampai 250 ml air mendidih dituangkan ke dalam 1 atau 2,5 gram daun kering yang dipotong halus. Apabila lama infusnya 3 sampai 5 menit akan menimbulkan efek stimulan. Apabila waktunya 10 menit akan digunakan untuk pengobatan diare karena diperoleh ekstrak katekin lebih banyak. Apabila 15 sampai 20 menit ini bisa mengatasi hangover. Dan 1 cangkir diminum setiap hari untuk efek antioksidan. Dapat juga penyiapan dengan menggunakan daun teh powder masing-masing 250 mg sebanyak 8 kapsul setiap hari dengan makanan untuk mengobati obesitas. Kontraindikasi untuk daun teh yaitu bagi penderita hipertensi, aritmia jantung, penyakit hati yang parah, kecemasan atau gangguan kejiwaan atau insomnia. Dan tidak dikonsumsi saat mendekati waktu makan ya, karena dapat menyebabkan menghambat penyerapan zat besi. Peringatan, tidak dianjurkan sebelum tidur karena dapat menyebabkan gangguan tidur. Kafein merangsang susunan saraf, meningkatkan tekanan darah, dan dapat menyebabkan insomnia. Untuk ibu hamil dan menyusui, wanita hamil tidak boleh menelan lebih dari 5 cangkir setiap hari. Mengkonsumsi teh hijau yang berlebihan dapat berpotensi terjadinya kelat, dan studi baru menunjukkan bahwa adanya hubungan antara mengkonsumsi teh hijau berlebihan dengan kadar folat yang rendah pada wanita hamil. Mengkonsumsi teh hijau saat menyusui kemungkinan dapat menyebabkan gangguan tidur pada bayi. Efek samping dari daun teh ini, efek samping dari daun teh ini karena adanya kandungan kafein, maka efek samping yang muncul apabila dikonsumsi dalam jumlah besar yaitu mensimulasi sistem saraf pusat, diuresis, gangguan gastrointestinal seperti mual dan kembung, dan palpitasi. Tanaman lain yang mempunyai khasiat menurunkan berat badan adalah Citrus aurantium. Kandungan kimia yaitu senyawa flavonoid yang meliputi eriositrin, neoeriositrin, rutin, narigenin, hesperidin, neohesperidin, hesperitin, sinensetin, dan sebagainya, juga mengandung karoten, riboflavin, N-methyldiramin, sineprin, dan quinolin. Efek farmakologi dari jeruk salah satunya adalah sebagai anti-obesitas. Di samping itu, sebagai antioksidan, antipiretik, mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler, anti kanker, anti ansietas dan sedatif, antiseptik, dan untuk mengatasi gangguan pencernaan. Uji preklinis dari jeruk pada tikus yang diberi makan 60% kilokalori diet tinggi, lemak selama 4 minggu untuk menginduksi obesitasnya, hasilnya menunjukkan bahwa Citrus aurantium menekan penambahan berat badan tikus dan menurunkan akumulasi lipid. Pada uji klinis dari Citrus aurantium yang dikombinasi dengan kafein diberikan selama 6 pekan, menunjukkan bahwa Citrus aurantium dapat membantu dalam menghilangkan lemak tubuh. Dan uji klinis pada kombinasi Citrus aurantium dengan
Paulina cupana, dan ginkgo biloba selama 2 pekan menunjukkan bahwa Citrus aurantium dapat menurunkan berat badan. Efek samping dari Citrus aurantium dapat memicu sakit kepala, termasuk migrain dan sakit kepala klaster pada beberapa orang, meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, serangan jantung, stroke, dan efek samping parah lainnya. Untuk kontraindikasi, penggunaan jenis obat tertentu seperti monoamin inhibitor, kafein, obat golongan stimulan, dan obat yang dapat menyebabkan detak jantung tidak normal. Peringatan, hindari konsumsi jeruk pahit jika dikombinasi dengan stimulan seperti kafein pada penderita tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, penderita glaukoma, serta hindari jeruk pahit minimal 2 minggu sebelum jadwal operasi. Tanaman lainnya sebagai antiobesitas adalah panak ginseng. Kandungan dari panak ginseng adalah polisakarida, ginsenosida, peptida, pitosterol, flavonoid, alkaloid. Ginsenosida merupakan konstituen dominan dalam panak ginseng. Efek farmakologi salah satunya sebagai antiobesitas dan lainnya adalah neuroprotektif, antitumor, antiinflamasi, antidiabetes, anti-aging, dan antikoagulan. Kontraindikasinya tekanan darah tinggi, asma akut, infeksi akut, menstruasi, aktivitas fisik, dan pola makan berlebih. Efek samping yang muncul yaitu mual, diare, insomnia, sakit kepala, hipertensi, dan pendarahan vagina. Untuk interaksi, dapat berinteraksi dengan kafein, menurunkan aktivitas warfarin, dan bersama monoamin oksidase dapat menyebabkan aktivitas fisik dan pola makan. Peringatan, hindari penggunaan pada kehamilan. Hati-hati menggunakan dengan pasien diabetes yang menggunakan insulin karena memiliki aktivitas hipoglikemik, aktivitas fisik, dan pola makan. Penggunaan pada anak-anak belum ditetapkan, sebaiknya dihindari. Untuk dosis dan penyiapan, ini 200 mg ekstrak per hari atau 0,5 sampai 2 gram akar kering per hari. Bisa juga 1 sampai 2 gram akar ginseng dalam 150 ml sebagai dekokta yang dibuat dengan merebus selama 15 sampai 30 menit, dikonsumsi 2 sampai 3 kali sehari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di forum yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.